Ini Whistler's Mother, lukisan paling viral di dunia. Sebuah galeri seni di Amerika lalu membelinya dengan harga fantastis, yaitu hampir 1 triliun rupiah. Karena itu, David sebagai penanggung jawab di tempat ini meminta para pakar lukisan di Inggris untuk mengirim perwakilannya datang. Lalu mereka merekomendasikan sebuah nama, yaitu Dr. Bean. Namanya agak asing sih. David yang puluhan tahun di dunia seni pun baru kali ini mendengar namanya. Tapi ya udahlah, husnuzon aja. Lalu David meminta izin pada keluarganya agar nanti Dr. Bean bisa menginap di sini. Namun keluarganya tak mau, khususnya sang putri. Lalu David merayu kalau Dr. Bean mungkin saja orangnya kasep. Namun setelah datang, wah ternyata biasa aja sih. Tapi ada yang aneh dari Dr. Bean, yaitu ekspresi dan sikapnya itu loh, kayak yang were urap genot. Lalu David membawa Dr. Bean ke galeri seninya. Ia diperkenalkan pada direktur dan para rekan kerjanya. David dan para kabilahnya ini lalu berdiskusi untuk membuat susunan acara nanti. Sementara Dr. Bean, entah sedang ngapain om-om yang satu itu. Melihatnya, direktur merasa ada yang aneh dari Dr. Bean. Tapi ya David bilang, kalau orang pintar pun pasti punya aib lah. David mah biasa aja sih. Mereka pun pulang. Istri David ingin Dr. Bean segera pergi dari rumah ini. Soalnya, ia tak suka ada orang lain yang ikut tinggal. Tadinya, David berhasil membujuk sang istri agar bisa menerima Dr. Bean. Namun setelah kejadian pengerusakan properti yang sudah diduga, istri dan anak David pun langsung aleos mabur begitu saja. Malam pun langsung jadi sepi, apalagi malah datang direkturnya. David panik, istrinya sedang tak ada dan ia tak bisa masak. Apa yang mau disuguhin coba? Lalu bak pahlawan, Dr. Bean dengan pedenya bilang kalau ia yang akan masak. Namun yang terjadi malah daging nabi itu. Lalu demi menenteramkan hati dan pikiran, mereka berdua pergi ke wahana bermain. Awalnya sih asik-asik aja mainnya. Namun Dr. Bean ingin nyoba sekali lagi, ditambah ekspresinya yang mencurigakan. Dan benar saja, permainannya jadi tambah kenceng dan orang-orang pada ngacleng. Setelah itu, David dibawa oleh polisi. Katanya, Dr. Bean lah biang kerok di wahana tadi. Di sini, David melihat pemandangan mengerikan. Dr. Bean ternyata emang koslet kelakuannya. Setelah ditanya oleh David, ternyata Dr. Bean bukanlah seorang dokter di bidang seni. Ia ternyata cuma seorang penjaga museum yang pelor. Sekali nempel langsung molor. Begitu hancurnya hati David, istri dan anak kabur. Ini malah ditambah kena prank para gorosei. Tapi tak apa, soalnya hari ini lukisan Whistler's Mother yang asli sudah tiba dari Perancis. Setidaknya ia masih punya sedikit kebahagiaan. Lalu David diajak berkeliling untuk melihat sistem keamanan di luar, tapi tanpa mengajak Bean. Saat balik lagi, gelagat Bean jadi aneh. Ya walaupun emang udah aneh sih dari setelan pabriknya juga. Pas dilihat, lah kok hilang lukisannya? Ternyata Bean yang ngambil. Pas dilihat, lukisannya berubah jadi goreng patut dengan sentuhan gambar anak TK. David pun bilek, aning opo? Runtuh sudah dunia David. Ia sangat panik. Lukisan seharga hampir 1 triliun rupiah rusak. Gimana coba gantiinnya? Bean bilang, ini gara-gara ia bersin hingga malah merembet kemana-mana. Tapi ini sudah nasib David. Lagian, ini juga sih salahnya. Udah tahu Bean mah orangnya tukang memejet, malah ditinggal sendirian. Hari pun berganti. Peresmian lukisan akan diadakan hari ini. David mencoba tenang dan akan menjelaskan semuanya. Tapi Bean terlihat anteng. Padahal tadi malam ia juga terlihat merana. Entah apa lagi yang sudah ia lakukan. Terlihat sudah banyak orang berkumpul. David hampir tipes kepikiran gimana nasibnya. Lalu saat lukisannya dibuka untuk dipamerkan, sungguh ajaib. Lukisannya kembali glowing, sudah mulus kembali.
Ternyata Bin bilang kalau itu cuma poster harga 5 ribuan yang ia tempel semalam. Tapi gak apa-apa lah, yang penting masalah selesai. Namun David dapat kabar tak enak. Putrinya sedang koma di rumah sakit karena barusan mengalami kecelakaan. Saat itu Bin juga menghilang entah kemana. Lalu muncul keajaiban di mana tiba-tiba putrinya sadar. David dan istrinya merasa berhutang budi pada si dokter. Namun ternyata, ya elah dia lagi. Rupanya, tadi pas pergi ke rumah sakit, David dan Bin terpisah. Lalu Bin malah disangka dokter beneran karena memakai stetoskop. Padahal, ia cuma mungut di lantai. Mana bisa-bisanya dia ngoperasi pasien pakai tangan kosong lagi. Pakai tutorial di YouTube kali ya. Nah, karena kejadian ini, David senang karena keluarganya sudah mulai menyukai Bin. David mengantar Bin pulang, lalu ia dan keluarganya hidup bahagia selamanya. Soalnya, ujian hidup terbesar mereka kini sudah pergi, dan Puff David pun timid.